Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Malina dengan NIM 8579886. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1, yaitu filsafat ilmu. Judulnya adalah ontologi, epistemologi, aksiologi membentuk dasar-dasar ilmu filsafat. Tahukah kamu 3 fondasi utama filsafat ilmu? Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua yaitu epistemologi, dan yang terakhir adalah aksiologi. Ontologi adalah cabang dari filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau kenyataan apa yang sebenarnya ada dan bagaimana sifatnya. Secara sederhana, ontologi menjawab pertanyaan apa itu sesuatu, bagaimana hakikat sesuatu benda atau peristiwa, dan apa yang benar-benar ada. Dalam pendidikan anak usia dini, ontologi berkaitan dengan pemahaman tentang yang pertama, hakikat anak usia dini. Anak dipandang sebagai individu unik yang berkembang melalui bermain. Yang kedua, hakikat belajar. Belajar pada anak terjadi lewat pengalaman langsung dan aktivitas menyenangkan. Yang ketiga yaitu hakikat guru. Guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator, bukan hanya pemberi materi. Contoh kegiatan dalam pendidikan anak usia dini, pembelajaran anak usia dini dibuat sambil bermain, karena dianggap sesuai dengan hakikat perkembangan anak. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang membahas tentang asal, cara memperoleh, dan kebenaran pengetahuan secara sederhana. Epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, dari mana pengetahuan berasal, bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Dalam pendidikan anak usia dini, epistemologi terlihat pada cara anak belajar dan memperoleh pengetahuan. Yang pertama, belajar melalui bermain. Anak mengetahui bentuk, warna, dan ukuran lewat permainan. Yang kedua yaitu belajar dari pengalaman langsung. Anak mengenal tanaman dengan menanam dan menyiramnya sendiri. Yang ketiga, belajar melalui pengamatan. Anak mengetahui suatu suara hewan dari melihat video atau mendengarkan langsung. Yang terakhir yaitu belajar melalui tanya jawab. Guru mengajak anak berdiskusi sederhana agar anak memahami sesuatu. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi adalah cabang dari filsafat yang membahas tentang nilai apa yang dianggap baik, benar, indah, dan berharga dalam kehidupan manusia. Aksiologi adalah ilmu yang mempelajari nilai dan penilaian manusia terhadap sesuatu, baik dalam hal moral maupun keindahan. Mengatakan kejujuran itu baik, kajian aksiologi tentang nilai moral. Yang kedua, menganggap lukisan itu indah, kajian aksiologi tentang nilai estetika. Contoh penerapan aksiologi dalam kegiatan pembelajaran di pendidikan anak usia dini adalah penanaman nilai-nilai baik kepada anak dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan anak berbagai mainan, menanamkan nilai kepedulian dan kerjasama, membiasakan mengucapkan terima kasih dan maaf, mengajarkan sopan santun dan penghargaan kepada orang lain, berdoa sebelum belajar, menanamkan nilai religius dan disiplin, menggambarkan bernyanyi bersama, mengembangkan nilai estetika atau apresiasi terhadap keindahan. Dalam kegiatan pendidikan anak usia dini, aksiologi terlihat pada proses pembentukan nilai moral, sosial, dan estetika pada anak sejak dini. Keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat adalah ketiganya saling melengkapi dalam memahami ilmu pengetahuan. Ontologi membahas apa yang dipelajari, hakikat atau objek suatu ilmu. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan, metode, proses, dan sumber pengetahuan. Aksiologi membahas tentang untuk apa pengetahuan digunakan, nilai manfaat, dan etika penggunaan ilmu. Contoh dalam pendidikan anak usia dini, misal kegiatan belajar mengenal tanaman. Ontologi, anak belajar melalui pengalaman nyata, sehingga tanaman digunakan sebagai objek belajar. Epistemologi, anak memperoleh pengetahuan dengan cara menanam, menyiram, mengamati pertumbuhan tanaman. Aksiologi, kegiatan ini menanamkan nilai tanggung jawab, kepedulian, lingkungan, dan disiplin.
Kesimpulannya adalah, filsafat ilmu mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan secara mendalam, meliputi hakikat ilmu, cara memperoleh ilmu, serta manfaat dan nilai penggunaannya. Dengan demikian, filsafat ilmu menjadi pedoman agar ilmu pengetahuan digunakan secara benar, logis, dan bermanfaat bagi manusia.